Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Yusuf Yanur Ajiwaskito dengan NIM belakang 104 selaku moderator ingin membuka jalannya acara presentasi ini. Untuk rekan tim saya ada Muhammad Iqbal Aulia dengan NIM belakang 3, ada Muhammad Yudanta dengan NIM belakang 55, ada Bagus Maulana dengan NIM belakang 57, dan ada Hayan Maulana Kusuma dengan NIM belakang 20. Video ini dibuat guna memenuhi tugas proyek Sistem Informasi Manajemen kelas A dari dosen pengampu yaitu Bapak Ferry Wibowo, Eskom Mkom. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis dan perancangan Sistem Informasi Manajemen Delivery Order untuk gerai mie gacuan. Presentasi ini akan berfokus pada bagaimana transformasi digital dapat mengatasi lonjakan transaksi dan meningkatkan efisiensi manajerial di mie gacuan. Latar belakang dan tantangan operasional industri kuliner cepat saji saat ini menuntut kecepatan dan kemudahan akses. Mie gacuan mengalami pertumbuhan eksponensial namun menghadapi tantangan besar pada jam sibuk atau bisa disebut peak hours. Yang pertama, bottleneck operasional, antrian panjang yang menghambat kepuasan pelanggan. Kemudian ada yang kedua, siloed system. Pencatatan pesanan dan stok masih manual atau tidak terintegrasi. Selanjutnya ada visibilitas data. Manajer tidak memiliki data real time untuk pengambilan keputusan cepat. Kemudian ada inventory discrepancy. Selisih stok antara sistem dan fisik yang memicu keluhan. Sini alasan kami memilih sistem informasi manajemen delivery order gacuan, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi manajemen delivery order yang terintegrasi untuk gerai mie gacuan. Kemudian, bagaimana merancang termuka sistem yang intuitif dan mudah digunakan oleh pelanggan, admin gerai, dan kurir. Kemudian, bagaimana mengintegrasikan sistem pembayaran online dalam satu platform terpadu. Untuk tujuan dari penelitian sistem ini adalah yang pertama, menganalisis kebutuhan sistem delivery order untuk gerai mie gacuan, kemudian mengembangkan desain antarmuka yang user-friendly untuk berbagai jenis pengguna. Selanjutnya, untuk merancang arsitektur sistem yang terintegrasi dengan sistem pembayaran, kebutuhan organisasi bukan sekedar alat pencatat, melainkan sistem yang mampu mengelola business rules secara komprehensif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Yudanta. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang akan saya bahas di sini adalah analis sistem berjalan dengan menggunakan metode kerangka kerja PISIS, yaitu performa, information, efisiensi, service, economic, dan control. Yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu adalah performance, yaitu masalah muncul pada saat jam sibuk atau throughput, yaitu jumlah pesanan yang dapat diproses per jam sangat terbatas karena kasir harus melayani pesanan dine-in, take-away, dan delivery secara manual dalam satu antrian. Hal ini menyebabkan waktu tunggu atau waiting time pelanggan menjadi sangat lama. Yaitu selanjutnya adalah information. Masalah muncul ketika pihak manajemen atau manajer sulit mendapatkan informasi penjualan yang akurat secara real time. Laporan pendapatan dan stok bahan baku tersedia setelah rekapitulasi manual di akhir hari. Lalu materi selanjutnya adalah information. Masalah muncul ketika pihak manajemen atau manajer sulit mendapatkan informasi penjualan yang akurat secara real time. Laporan pendapatan dan stok bahan baku baru tersedia setelah rekapitulasi manual di akhir hari atau ketika toko tutup. Sering terjadi juga ketidaksesuaian data antara catatan stok fisik dan catatan penjualan. Lalu masuk ke materi selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi
muncul ketika masalah saat proses kerja tidak efisien karena kasir harus melakukan input data berulang. Input ke pos, tulis ke nota dapur, lalu rekap ke buku laporan. Lalu yang berikutnya, service. Masalah muncul ketika pelanggan tidak mendapatkan kepastian pesanan. Lalu yang berikutnya adalah service. Masalah muncul ketika pelanggan tidak mendapatkan kepastian kapan akan datangnya pesanan yang mereka order, yaitu tidak ada fitur tracking. Lalu selanjutnya ada ekonomik. Ekonomik yaitu ketika masalah penggunaan kertas untuk struk pesanan, rekapitulasi laporan, dan nota dapur memakan biaya operasional. Selain itu, antrian panjang berpotensi menyebabkan lost sales atau pelanggan batal membeli karena malas antri. Lalu yang terakhir adalah kontrol, yaitu masalah muncul ketika resiko kecurangan atau kesalahan manusia, human error tinggi, seperti kesalahan hitung, kembalian atau manipulasi stok karena minimnya validasi sistem. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di sini ada aturan bisnis dan logika sistem, di mana sistem dibangun di atas 4 pilar aturan bisnis utama untuk menjamin integritas dan kelancaran operasional. Satu, di mana ada inventory rule, yaitu sistem menolak pesanan jika stok nol. Pengurangan terjadi secara real time saat pembayaran dikonfirmasi. Yang kedua ada payment rule, yaitu batas waktu bayar 15 menit. Jika melewati batas, sistem otomatis akan membatalkan pesanan untuk melepaskan stok. Yang ketiga ada authorization rule, di mana akses akan berjenjang, di mana pelanggan atau pesanan, kasir, update status atau stok, dan manajer melaporkan keuangan atau audit. Yang keempat ada delivery rule, di mana kurir hanya dapat mengambil pesanan jika status telah diubah menjadi siap dikirim oleh dapur. Lalu di sini ada kebutuhan fungsional sistem, fitur-fitur spesifik yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan setiap aktor dalam ekosistem migacuan. Ada modul pelanggan. Yang pertama, katalog menu kategori, yaitu mie, dimsum, dan minuman. Yang kedua, perhitungan total otomatis. Yang ketiga, tracking status pesanan secara real time. Yang kedua, ada modul kasir, yaitu diantaranya notifikasi pesanan masuk, verifikasi pembayaran manual atau digital. Lalu yang terakhir, update ketersediaan menu. Lalu pada opsi terakhir ada modul manajerial. Yang pertama yaitu dashboard tren penjualan, yang kedua laporan harian atau bulanan, yang ketiga manajemen akun pegawai. Lalu selanjutnya di sini ada sistem pembayaran terintegrasi, implementasi payment gateway untuk menyederhanakan transaksi dan meningkatkan akurasi keuangan. Di antaranya ada pilih metode, redirect gateway, proses pembayaran, dan update status. Dimulai dari pilih metode dulu, yaitu pelanggan memilih metode pembayaran di aplikasi QRIS seperti QRIS, e-wallet, dan lain-lain. Yang kedua ada redirect gateway, yaitu sistem mengarahkan ke gateway yang tepat secara otomatis. Yang ketiga ada auto update atau proses pembayaran, di mana status pesanan berubah otomatis tanpa verifikasi manual. Di mana status pesanan berubah otomatis tanpa verifikasi manual kasir. Baik, selanjutnya ada pemodelan proses, yaitu PPMN dan use case. Yang pertama, di sini terdapat gambar visualisasi alur kerja yang terotomatisasi dan interaksi antar aktor dalam sistem. Di
di mana BPMN di sini itu menggambarkan validasi stok otomatis sebelum pembayaran. Manajer dapat langsung mengakses dashboard tanpa menunggu rekap kasir. Lalu yang kedua ada use case, yaitu melibatkan 4 aktor seperti pelanggan, kasir, kurir, dan manajer dengan hak akses yang terdefinisi secara ketat untuk keperluan audit. Lalu di sini juga ada gambar use case-nya, di mana ada 4 yang sudah saya jelaskan, yaitu ada pelanggan, kasir, kurir, dan manajer. Selanjutnya ada aliran data, yaitu diagram konteks dan DFT. Di mana ini merepresentasikan teknis bagaimana data mengalir masuk dan keluar dari sistem informasi delivery order. Di mana di gambar sebelah kiri ada gambar diagram konteks, yaitu gambaran global integrasi antara kasir yang mengelola stok, pelanggan yang melakukan tugas seperti pesan dan bayar, lalu ada kurir yang bertugas sebagai pengantar. Lalu juga di sini ada DFT level 1 admin, yaitu dimana untuk memecah proses menjadi pengelolaan profil, data menu, transaksi, dan pembuatan laporan. Kemudian selanjutnya ada struktur data dan interaksi objek, di mana perancangan basis data dan urutan pesan antar objek di sini berfungsi untuk menjamin stabilitas sistem. Di mana terdapat gambar sequence diagram login, yaitu memodelkan identifikasi, metode, dan validasi keamanan saat masuk ke sistem. Lalu yang kedua ada ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu hubungan antara pengguna, pesanan, menu, dan item pesanan untuk mendukung alur integrasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan website sistem delivery order mie gacuan kami. Nah, di dashboard login itu ada 2 login ya, yaitu pelanggan dan admin atau kasir. Yang pertama atau awalan saya akan mencoba menjadi pelanggan ya. Saya masukkan nama saya, misal Bagus. Passwordnya bebas ya. Nah, kita chat masuk ke sistem. Nah, di sini itu dashboard untuk pelanggan. Di sini kita ada 3 menu bar. Yang pertama itu ada menu, ya isinya produk-produk ya yang dijual oleh mie gacuan. Yang kedua ada lacak pesanan. Kita bisa melacak pesanan kita. Yang ketiga ada riwayat pesanan. Nah, kita kan di dashboard itu salah. Jadi di sini ada beberapa produk. Ada stoknya, sisa sedikit ya. Nah, di bagian lumpia udang ini sudah habis, artinya kita tidak bisa memesannya. Saya akan mencoba ngisuit pesan. Nah, pesanan kita itu akan masuk ke keranjang. Kita pencet keranjang. Sini kita akan dituju ke checkout. Nah, di sini kita masukkan nama, lalu nomor, lalu alamat. Nah, ini catatan opsional ya. Ini saya cuma mendemonstrasikan. Nah, di bawahnya ada metode pembayaran. Jadi, kita bisa memilih antara COD atau kris atau transfer. Saya pakai transfer. Kita pencet buat pesanan. Nah, setelah kita membayar, itu akan mendapatkan invoice atau invoice lah.
terus kita langsung dituju ke pacak pesanan. Nah, di sini ada terangan. Kita bisa mengklik detail lengkapnya. Nah, ini ya, statusnya masih menunggu. Kita bisa lacak pesanan lain. Nah, terus kita lanjut ke riwayat. Nah, riwayat itu sama, gitu, riwayat doang ya. Riwayat yang kita pesan terakhir. Yang kita pesan tadi. Sama detail pengiriman seperti tadi. Nah, kan kita sudah ya bahas untuk pengguna atau pelanggan. Kita lanjut ke admin. Kita bebas sih masukkan username sama passwordnya. Sama juga nggak apa-apa. Nah, di bagian dashboard admin itu ada total pendapatan, total pesanan, dan menu aktif. Nah, di sini ada grafik penjualan ya. Tiap 10 detik itu pesanan akan masuk, dan jika pesanan masuk itu grafiknya akan berubah. Sebenarnya jika pesan banyak, ya nanti saya akan kasih tunjuk. Nah, kita lanjut dulu ke pesanan masuk. Nah, di sini sesuai yang tadi itu ada, saya kan tadi pesan mie sweet. Nah, kita bisa kirim kurirnya, itu ada pilihan kurir. Nah, ini salah satu sistem manajemennya. Kita bisa memilih kurir. Misal saya pilih kurir Budi Santoso. Nanti statusnya akan berubah dari menunggu jadi OTW. Nah, setelah beberapa detik itu akan selesai karena pesanan sudah diantar, sudah sampai pada alamat gitu. Nah, terus kita lanjut ke stok dan menu. Di sini kita bisa edit ya. Kita bisa menambah stok sama upload atau tambah menu. Di sini kita bisa upload, pilih gambar ya. Gitulah. Nah, jika sudah memilih gambar, kita harus memencet tombol check as agar perubahan disimpan. Nah, kan tadi lumpia udangnya itu stoknya sisa 1 ya. Sisa 0. Nah, kita bisa tambah agar si pelanggan itu bisa memesan. Intinya gitu ya teman-teman. Nah, di bawah itu ada laporan penjualan mie gacuan dari admin kasir untuk manajer. Nah, kita di sini bisa mencetak laporan. Ini omsetnya sesuai sama yang pesanan masuk ya. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi, setiap beberapa detik itu pesanan akan masuk. Nah, jika pesanan masuk itu grafik penjualan chartnya itu berubah ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di bagian menu tadi kan lebihnya udah tak tambah 3 ya. Kita coba cek. Nah, ini stoknya jadi tambah 3 ya. Nah, kita jadi bisa memesan. Kan sudah masuk ajang. Kita pakai COD untuk contoh. Nah, ini ada strop bisa dicetak. Nah, di sini stoknya akan berkurang ya, sampai ya pesanan habis lah. Mungkin segitu doang dari saya. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk kesimpulan dan dampak strategis, implementasi sistem informasi manajemen delivery order ini membawa transformasi signifikan bagi manajemen mie gacuan.
Yang pertama, efisiensi operasional, menghilangkan rekapitulasi manual dan mengurangi beban kerja fisik kasir melalui antrian digital. Selanjutnya, akurasi data, yaitu sinkronisasi real time antara penjualan dan stok, mencegah inventory discrepancy. Kemudian untuk keputusan berbasis data, yaitu manajer memiliki visibilitas penuh terhadap kinerja gerai melalui dashboard analitik otomatis. Transformasi dari orientasi manual menjadi berbasis data untuk bisnis yang lebih akuntabel. Oke, mungkin itu pemaparan materi project dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih.